Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena atas izinnya jualah kita masih diberi kesehatan, sehat lahir dan batin insyaallah, dan masih dicukupkan oleh Allah berbagai rizki yang Allah berikan kepada kita, rizki sehat, rizki iman, masih berkumpul bersama keluarga. Salawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana syafaatnya sangat kita nanti-nantikan di yaumul akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana, apa kabar semuanya? Hadirin hadirat rahimakumullah, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu semangat, selalu menjaga imunitas tubuh dengan kegiatan-kegiatan positif, dengan emosi positif, dengan energi positif. Insya Allah semuanya pun akan berjalan dengan baik. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tema, yaitu tentang tidak terlalu berat sih ya materi kita, karena cukup yang ringan-ringan saja, yang kira-kira sesuai dengan keadaan kondisi kita sekarang gitu. Tidak terlalu panjang lebar karena hanya sedikit saja yang ingin saya sampaikan. Beberapa hari ini sudah kita mulai, bagi yang bekerja ya terutama, sudah mulai WFO, work from office, dan WFH-nya sudah berakhir. Jangan lupa di jalan jaga kesehatan, jaga imunitas tubuh. Walaupun semuanya itu kehendak Allah, tapi tetap kita harus jaga-jaga, menjaga diri dan keluarga. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah, baik itu berupa minuman kesehatan, baik itu kesehatan untuk jasmani maupun rohani kita. Hadirin hadirat rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusri illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa bahwasanya manusia itu berada dalam kerugian, illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa 'amilus solihat, dan yang melakukan perbuatan yang baik, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dan mereka yang memberikan nasihat untuk bersabar dan nasihat dalam hal kebenaran. Jangan lupa dalam masa pandemi ini kita saling menasihati satu sama lain. Nasihat menasihati untuk selalu bersabar, nasihat menasihati dalam hal kebenaran, karena pada hakikatnya manusia hidup di dunia tidak ada yang ditunggu kecuali kematian. Kita sebenarnya semuanya cuma menunggu mati. Hanya saja karena matinya tidak tahu kapan Allah Subhanahu wa taala, makanya Allah kasih kita mainan. Ada yang dikasih mainan berupa istri di rumah, ada yang dikasih mainan berupa pekerjaan, ada yang dikasih mainan berupa mobil, mungkin rumah, kendaraan dan sebagainya. Itu semua hanyalah mainan yang diberikan oleh Allah supaya apa? Supaya kita tidak jenuh menunggu kematian. Adanya pandemi sekarang, corona, itu hanyalah wasilah. Karena pada hakikatnya semua kita manusia ini akan menghadapi kematian gitu. Baik itu wafat karena corona ataupun tidak. Saudaraku semuanya, hadirin wal hadirat, perjalanan kita masih panjang. Sesudah hidup di dunia, kita akan melewati fase-fase. Dulu kita berada di alam rahim, alam ruh terlebih dahulu, alam ruh, kemudian kita ke alam rahim. Kita tidak pernah ingat kita pernah ada di alam rahim. Kemudian sekarang kita ada di alam dunia. Sesudah di alam dunia, kita nanti akan masuk ke alam barzakh. Sesudah dari alam barzakh, kita akan masuk ke alam selanjutnya, alam akhirat. Masih panjang lagi. Kemudian kita akan masuk apakah
ke surga atau ke neraka, ya. Jadi perjalanan kita masih panjang. Man 'arafa bu'da safarin ista'adda. Barang siapa yang tahu jauhnya perjalanan, maka bersiap-siaplah. Dengan apa kita bersiap-siap? Dengan ibadah. Perbanyaklah ibadah, karena disinilah selama kita masih hidup kita akan mengumpulkan bekal untuk akhirat kita yang masih panjang itu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Terkadang terkadang kita banyak yang salah menilai diri kita sendiri. Kita merasa ibadah kita sudah banyak, ibadah kita sudah bagus, bekal kita sudah cukup. Ternyata sampai di sana ternyata kita orang yang merugi. Kenapa? Sampai di akhirat ketika masa yaumul hisab, pertimbangan berat atau tidak amal kita, ternyata amal kita banyak yang hilang. Kenapa amal-amal kita hilang? Coba hadirin dan hadirat harus termasuk saya pribadi. Amalan kita sudah susah payah puasa, sudah susah payah sholat, ternyata amal kita hilang. Kenapa bisa seperti itu? Mungkin kita suka menggibah, suka ngomongin orang, sehingga amal kita pindah kepada orang yang kita gibahi. Atau mungkin ketika di dunia kita beribadah ingin dipuji oleh orang, ingin dianggap orang kita sebagai orang ahli ibadah. Padahal belum tentu kita masuk ke surga, belum tentu pahala kita itu masih ada ketika nanti di yaumil kiamat. Maka ulama kita pernah, Ibnu Athaillah berkata bahwasanya seorang pendosa yang bertaubat itu lebih baik daripada seorang ahli ibadah yang penuh dengan kesombongan. Kita perlu hati-hati, jangan-jangan ibadah subhanahu wa ta'ala. Karena syarat masuk surga itu bukan ibadahnya. Syarat masuk surga adalah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah sudah merasa ridho terhadap kita, ya, walaupun ibadah kita banyak, amal kita banyak, tapi kalau Allah tidak ridho, tidak bisa kita masuk surga. Hadirin hadirat semua, kita koreksi diri kembali, kita muhasabah, termasuk diri saya sendiri. Jangan-jangan saya suka menggembor-gemborkan ayo ibadah, suka memperlihatkan saya sering ibadah, ternyata malah Allah tidak ridho terhadap saya. Bahkan kita mungkin pernah mendengar, ketika kita sudah beribadah dengan getol, ketika kita sudah beribadah dengan baik, ternyata kita masih menyakiti hati saudara kita, ibadah kita tidak akan diterima. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pernah ada suatu kisah bahwasanya dua orang saudara, yang satu seorang pendosa, yang satu seorang ahli ibadah. Seorang pendosa itu sering dinasihati oleh saudaranya yang ahli ibadah, kamu ahli neraka karena kamu tidak pernah ibadah. Padahal belum tentu. Nah, ketika datanglah yaumul kiamah, ternyata saudara yang pendosa itu masuk surga, saudara yang ahli ibadah itu masuk neraka. Kenapa? Karena Allah lebih ridho kepada saudara yang pendosa itu, karena si pendosa itu bertobat sebelum ajalnya. Dan karena orang yang selalu beribadah itu ternyata beribadah bukan niatnya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Hadirin hadirat rahimakumullah, kembali saya mengingatkan, beribadah niatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jika tidak mampu berlomba-lomba dengan ahli ibadah dalam ibadahnya, berlomba-lombalah dengan para pendosa dalam hal istighfarnya, dalam hal memohon ampunan kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua bisa berkumpul di surganya Allah, husnul khotimah. Karena mendapatkan husnul khotimah itu tidak mudah. Selalulah berdoa di dalam surat kita untuk menjadi orang pilihan Allah, husnul khotimah. Ya Allah biha, Allah biha, Allah biha, ya Allah biha, Allah bihusnil khotimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Demikianlah sekelumit dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang salah, saya mohon ampun kepada Allah. Kepada Anda semua, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.